Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kita yang ketiga. Kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah ilmu negara. Yang sebelumnya kita membahas mengenai sejarah bagaimana negara-negara ini hadir. Lalu kemudian bagaimana sih asal usul timbul pemikiran adanya satu negara, dari mulai era Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan. Kita bedah semua di video perkuliahan yang kedua. Saya yakin teman-teman udah baca PPT-nya, juga sudah menonton video perkuliahan yang sudah saya berikan. Dan untuk video yang ketiga kali ini saya juga sudah upload di Microsoft Teams. PowerPoint yang sudah saya lampirkan juga di Microsoft Teams. Kalian bisa upload, baca sambil online ataupun download, dan bisa dipelajari kapanpun kalian saat lagi senggang. Dan jika ada pertanyaan, saya selalu terbuka untuk kita mendiskusikan lebih jauh. Silakan personal chat ke saya atau tanyakan ke grup, atau kita nanti bisa tanya jawab di sesi online meeting, satu atau dua pertemuan nanti ke depan. Atau mungkin kita bisa siasati kalau memang gedungnya bisa kampus untuk kita tatap muka. Kalian bisa sambil lihat di materi ketiga saya. Kita akan belajar mengenai unsur-unsur negara, itu apa saja, dan mungkin kita akan juga bahas sedikit mengenai unsur negara Indonesia. Oke, kalian lihat bisa di slide 3. Unsur negara pada dasarnya ini menjadi unsur yang mula-mula menjadi satu komponen penting dahulu kala bagi masyarakat-masyarakat sebelum modern, sebelum masuknya negara modern, menjadikan satu ukuran indikator bagi satu bangsa tersebut dinamakan, oh, mereka sudah menjadi satu negara gitu. Karena itu menjadi ciri-ciri yang umum yang seragam digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, apa aja unsur-unsur negara itu? Ada 3 hal sebetulnya yang paling penting dan paling pokok yang harus dimiliki agar satu daerah tersebut, satu penduduk tersebut itu bisa dikatakan dia sudah menjadi satu negara. Apa aja itu? Kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Yang pertama adalah adanya rakyat. Rakyat itu jadi salah satu komponen yang penting. Nggak mungkin ya satu daerah, satu wilayah dinamakan satu negara tapi rakyatnya nggak ada, masyarakatnya nggak ada. Masyarakat itu adalah salah satu alasan terpenting mengapa daerah tersebut dikatakan sebagai satu negara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya wilayah. Wilayah ini maksudnya adalah batas-batas mereka. Karena ya kita nggak pernah sadari kan, waktu zaman dulu mana ada yang namanya batas wilayah mereka, nggak pernah ada. Tapi semenjak yang saya ceritakan di era-era Homo sapiens, di era masyarakat nomaden, mereka mulai berpindah-pindah dan mencari mangsa, mencari buruan, mencari tempat sumber daya alam, sumber daya makanan. Maka mereka akhirnya menetap di situ, membuat sebuah klan, dan akhirnya membuat sebuah kota kecil, dan akhirnya menjadi satu negara karena sudah ada tentaranya, pasukannya, dan lain-lainnya. Sehingga itu menjadi teritori mereka, wilayah mereka yang begitu saja sebagai orang yang sudah menaklukkan, sebagai kelompok yang sudah menaklukkan satu daerah tersebut, menjadikan wilayah tersebut sebagai singgasananya. Headquarternya di mana? Misalkan dahulu kala mencari tempat-tempat ibu kota itu adalah tempat-tempat di mana yang strategis, dekat dengan pasar, dekat dengan jalur transportasi yang paling mudah. Lalu kemudian di situ yang biasanya dijadikan tempat yang paling maju di satu daerah ya gitu. Harus ada wilayah, itu syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah adanya satu pemerintahan yang berdaulat. Maka tidak mungkin satu negara bisa dikatakan sebagai negara jika pemerintahnya nggak berdaulat. Katakanlah misalkan pemerintahan mereka ternyata adalah boneka, ternyata dia tidak punya pemerintahan, ternyata yang memerintah itu adalah negara lain. Dia tidak bisa dikatakan sebagai satu negara.
Karena seperti misalkan dahulu kala sebelum ada Indonesia di 1945, apakah kerajaan-kerajaan mereka itu di Indonesia, Majapahit, terus kemudian Kutai, lalu kemudian Sriwijaya dan lain-lain itu dikatakan sebagai satu Indonesia? Enggak. Tapi mereka adalah satu negara di kerajaannya mereka saja dengan wilayah batas-batasnya mereka kan gitu. Tapi ketika akhirnya Belanda datang, apa kemudian akhirnya mereka dikatakan sebagai negara? Tidak, karena pemerintahannya tidak berdaulat. Dia dipimpin oleh Belanda, oleh VOC. Sehingga dahulu kala tidak bisa ditetapkan sebagai negara Indonesia. Sampai akhirnya mereka merdeka, mampu memerintah untuk urusannya sendiri, mampu mengelola pemerintahannya sendiri, maka dia disebut sebagai pemerintahan yang berdaulat dan telah memenuhi unsur-unsur berdirinya negara. Itu 3 hal yang paling penting dalam perkembangan penciptaan negara. 3 hal penting ini sebetulnya adalah syarat mutlak ya untuk mendirikan satu negara. Tapi ada satu syarat lagi yang kemudian menjadi kesepakatan internasional yang sesungguhnya itu juga menjadi satu indikator bahwa negara itu eksis, bahwa negara itu ada, yang akhirnya kemudian disepakati oleh banyak negara yang sebelumnya sebenarnya syarat ini nggak ada gitu. Syarat itu, unsur itu adalah pengakuan dari negara lain. Tanpa ada pengakuan dari negara lain, negara tersebut belum dikatakan sebagai satu negara gitu. Contoh misalkan kita bicara soal Israel, kita bicara soal Palestina. Apakah Palestina diakui oleh Amerika Serikat, oleh Inggris bahwa Palestina itu ada? Tidak gitu. Mereka tidak mengakui bahwa Palestina itu ada. Begitupun dengan negara-negara Islam yang lain. Misalkan kita lihat sebagai Indonesia. Apakah Indonesia mengakui Israel itu ada? Tidak mengakui, karena tidak ada kedutaan besar di Indonesia gitu loh. Kedutaan besarnya Israel di Indonesia, begitupun kedutaan besarnya Indonesia di Israel itu nggak ada gitu. Kenapa? Karena bagi Indonesia yang diakui negara yang ada di daerah sana adalah Palestina, bukan Israel. Begitupun sebaliknya. Contoh lagi di Cina. Cina tidak mengakui adanya Taiwan gitu. Tapi Amerika mengakui adanya Taiwan. Karena apa? Karena Taiwan adalah pecahannya Cina yang kemudian dianggap sebagai pembelot atau pengkhianat, sehingga Taiwan tidak dianggap sebagai satu negara. Nah itu bagi Cina, Taiwan itu nggak pernah ada gitu. Ini apa? Negara apa bukan nih gitu. Nah syarat-syarat ini kemudian akhirnya disepakati secara internasional di dalam konvensi Montevideo atau Pan-American, Convention on Rights and Duties of State of 1933. Nah, hal ini disebutkan unsur-unsur negara sebagai berikut. Ya kalian bisa lihat: a permanent population, defined territory, dan government. Dan yang terakhir adalah capacity to enter into relation with other states. Jadi harus ada masyarakat yang permanen, yang nyata. Lalu harus ada wilayah yang jelas. Lalu kemudian ada pemerintahan, maksudnya di sini adalah pemerintahan yang berdaulat. Dan yang terakhir adalah capacity to enter into relation with other states. Ya, maksudnya di sini ya punya kapasitas kan membangun hubungan, membangun relasi dengan negara lain. Kalau negara itu tidak memiliki kapasitas untuk membangun hubungan dengan negara lain, maka dapat disebutkan sebagai negara yang cacat gitu terhadap kesepakatan internasional atau konvensi Pan-Amerika tersebut, Montevideo. Nah, salah satu ahli juga menyebutkan Huala Adolf and Wayan Partiana. Kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Dia menjelaskan bahwa ternyata ada unsur lainnya lagi yang ditambahkan oleh Huala Adolf, di mana negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan pejabat-pejabatnya terhadap pihak negara lain, dan negara harus merdeka. Jika negara tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya terhadap pejabat-pejabat tersebut, maka bisa dikatakan bahwa negara itu tidak ada gitu.
Dan negara itu juga harus merdeka ya, dia berdaulat, tidak didikte, tidak melalui cengkraman oleh bangsa asing, tidak masuk pada era kolonialisme atau masa-masa imperialisme yang masih dijajah. Next, kita lanjutkan. Lalu kemudian kita bicara satu persatu ya, rakyat. Rakyat ini punya klasifikasi ya, khususnya di Indonesia. Dia bisa dikatakan satu rakyat. Pertanyaannya adalah apakah rakyat dan penduduk ini sama? Kalian bisa jawab. Nanti silakan masukkan di grup atau di diskusi kalian. Rakyat sama penduduk itu adalah dua hal yang berbeda, oke? Orang Amerika yang ada di Bali atau orang Italia yang ada di Bali yang lagi berkunjung, yang lagi wisata, dia bisa dikatakan penduduk, bisa dikatakan warga. Tapi apakah dia bisa dikatakan sebagai satu rakyat Indonesia? Enggak. Teman-teman kita yang dapat kuliah misalkan beasiswa ke luar negeri, tinggal di Inggris, tinggal di Amerika, apakah dia rakyat Inggris? Tidak. Tapi apakah dia penduduk Inggris? Iya, gitu. Kenapa? Karena ada hak dan kewajiban yang berbeda yang melekat bagi rakyat satu bangsa, satu negara. Contoh yang paling konkret misalkan Indonesia, apakah penduduk di Indonesia yang notabene dia adalah orang luar negeri bisa memiliki hak kepemilikan tanah di negara kita? Nggak bisa. Mereka tidak memiliki hak untuk menguasai tanah. Nggak boleh dia bikin sertifikat tanah, apalagi atas namanya dia gitu. Pun juga ada hak-hak kewajibannya yang tidak disamakan. Mereka tidak bisa melakukan pemilihan, mereka tidak ikut pemilu, tidak punya KTP, tidak bisa mencoblos, tidak mempunyai hak suara terhadap kebijakan bangsa kita gitu loh. Dia punya hak bicara, dia punya hak suara, tapi dia nggak punya berpendapat dia boleh, tapi dia nggak punya legitimasi untuk menyampaikan pendapatnya untuk didengar oleh kebijakan pemerintahan kita. Kenapa? Karena dia tidak berpartisipasi dalam proses pemerintahan kita gitu. Yang berhak untuk melakukan intervensi, memberikan kebijakan kepada rakyat itu sebenarnya adalah kita gitu. Kita punya hak suara dan sekaligus hak bicara. Nah, rakyat ini sebenarnya adalah sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga membentuk masyarakat, satu komun ya. Meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan kepercayaan bangsa suku yang lain, kulit yang berlainan, syarat penting untuk unsur ini yaitu rakyat atau masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik. Population ya. Dimana hak warga negara dari negara ada status positif, yaitu memberi hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan jiwa, raga, milik, kemerdekaan dan sebagainya. Ada status hak negatif juga bagi warga negara, yang dimana itu memberi jaminan kepada warga negara bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Yang ketiga adalah status aktif. Status aktif ini adalah memberi hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Ini terlibat ya. Status pasif, ya ini kewajiban bagi setiap warga negara untuk menaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya. Ini pendapat dari Muhammad Kusnardi dan Bintan R. Saragih. Nah, maka dari itu penduduk Indonesia belum tentu warga negara Indonesia karena dia hanya WNA. WNI yang asli adalah rakyat Indonesia itu. Gitu. Ada dua asas kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yang kedua adalah asas ius soli. Apa itu? Ius sanguinis, law of the blood. Ini adalah satu asas warga negara yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Dari turun-temurun, dari ayahnya, ibunya yang memang asli Indonesia, maka dia akan otomatis tanpa harus dibuatkan sertifikat, tanpa harus diurus administrasi, dia udah pasti warga negara Indonesia gitu.
Jadi karena keturunan, mau dia lahirnya di Malaysia, mau dia lahirnya di Belanda, di Jerman, karena bapaknya atau ibunya itu orang Indonesia, kakeknya semua orang Indonesia, ketika lahir dia adalah warga negara Indonesia otomatis gitu. Lalu kemudian asas ius soli, ini law of the soil. Ini maksudnya adalah satu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Soil itu tanah ya. Jadi kalau kita lahirnya di mana, itu juga bisa menentukan bahwa ya lu WNI gitu. Ada campuran dua asas ini, itu bila mana dua asas itu sekaligus diperlukan, di mana hal ini terjadi bila ditemukan kesulitan-kesulitan yang dapat membawa akibat seseorang memperoleh kewarganegaraan lebih dari satu atau tidak berkewarganegaraan sama sekali. Karena tidak boleh punya dua kewarganegaraan. Contohnya yang paling sederhana tuh begini. Kalau misalkan bapak kita itu orang Indonesia, ibu kita itu orang Australia, maka dan lahirnya di Indonesia, maka kita bisa menggunakan asas ius soli, yaitu berdasarkan lahir di tanah kelahiran. Misalkan lahirnya di Indonesia, ya udah kita berarti orang Indonesia. Tapi bisa juga kita gunakan asas ius sanguinas, bukan lahirnya di Indonesia tapi lahirnya di Jerman, tapi ya bapak ibu kita orang Indonesia. Lalu bagaimana ketika misalkan bapak ibu kita orang Belanda misalkan, tapi lahirnya di Indonesia? Nah, dia bisa menggunakan hukumnya Belanda atau hukumnya Indonesia. Kalau hukumnya Indonesia, dia bisa memilih menjadi warga negara Indonesia. Kayak contoh adanya naturalisasi, kan gitu ya. Dia bisa menjadi warga negara Belanda dengan hukum Belandanya. Dia juga bisa menjadi warga negara Indonesia melalui asas ius soli karena lahirnya di Indonesia. Gitu. Ya. Itu mengenai penduduk dan rakyat. Lalu kemudian terkait wilayah. Wilayah ini kayak gimana sih maksudnya unsur-unsur wilayah itu? Wilayah negara itu adalah sebuah teritorial. Wilayah itu nggak hanya dibatasi oleh darat aja, tapi dia oleh udara, oleh laut, dan daratan. Karena itu makanya sebenarnya batas-batas itu diatur oleh perjanjian internasional. Udara gimana kita bisa tahu batas udaranya kita itu kayak gimana? Gimana kita bisa tahu laut yang terhampar luas, Samudra Hindia itu lautnya kita misalkan, itu lautnya Cina Selatan, itu lautnya Malaysia, itu lautnya bukan kita. Gimana kita bisa tahu itu? Banyak peraturan-peraturan dan perjanjian yang akhirnya menyepakati batas-batas laut internasional kita. Nah, sebelum saya masuk ke sana, kita jelasin dulu ya mengenai wilayah ini. Nah, batas-batas negara yang benar secara faktual belum tentu benar secara yuridis. Ya kalau kita cuma mengawang-awang misalkan, itu daerah kita, tapi nggak ada secara otentik tertulis, nggak bisa dikatakan sebuah wilayahnya negara kita. Misalkan apabila wilayah diduduki musuh dan pemerintahannya dalam pengasingan, atau karena suatu waktu sebab tidak dapat menjalankan, atau karena suatu sebab tidak dapat memimpin kekuasaan dalam wilayah negara tersebut, misalnya pemerintahan Palestina yang pernah berkedudukan di Kairo. Kenapa? Karena situasi Gaza, situasi daerah Palestina yang tidak memungkinkan, sehingga secara faktual betul bahwa Palestina negaranya ada, tapi secara yuridis tidak bisa dikatakan demikian karena pemerintahannya dalam kocar-kacir, misalkan lagi dalam serangan, lalu kemudian pemerintahannya sedang dalam situasi pengasingan. Seperti halnya Indonesia pernah ada di Yogyakarta, ibu kotanya. Belanda udah masuk sama Inggris, udah mau menguasai daerah istana kekuasaan, maka habis itu ibu kota dipindahkan ke Sumatera, dan pemerintahan agar tetap bisa berjalan dilimpahkan kekuasaannya Soekarno kepada presiden sementara sebagai pelaksana. Nah, itu situasi-situasi genting seperti itu akhirnya bisa mengamankan batas-batas negara wilayah. Tapi kalau misalkan nggak bisa,
dalam situasi itu kita nggak bisa dikatakan sebagai satu negara yang memiliki wilayah jelas gitu. Nah, oleh karenanya wilayah-wilayah ini penting ya gitu, untuk memastikan bahwa daerah itu memang adalah daerah negara kita. Terus juga ada perbatasan wilayah darat dapat berupa perbatasan alami dan buatan. Sedangkan perbatasan yang menggunakan laut itu bisa misalnya antara Indonesia dan Australia. Wilayah udara itu suatu negara di mana di atas wilayah daratan dan laut teritorial itu, dan laut teritorialnya jaraknya di mana, maka itu akan mengikuti jarak wilayah udaranya juga yang ditarik secara vertikal ke atas dari perbatasan wilayah darat laut negara yang bersangkutan. Itu contoh perbatasannya. Nah, dalam situasi seperti ini ada juga batas wilayah yang dibuat oleh satu negara sebagai itu wilayah kekuasaan saya gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah kantor kedutaan besar. Kantor kedutaan besar itu adalah wilayah teritorialnya satu bangsa, satu negara tersebut. Jadi kita nggak bisa masuk ke sana karena masuk ke sana dan sewenang-wenang gitu melakukan tindakan-tindakan yang misalkan tindakan-tindakan peperangan, atau kita melakukan masuk tanpa izin atau apapun. Karena ketika kita masuk melangkahkan kaki ke kantor kedutaan besar, maka hukum yang berlaku adalah bukan hukum Indonesia, hukum negara tersebut. Kalau kita masuk ke negara Iran, maka kantor kedutaan besar Iran, maka itu adalah tanahnya Iran, itu wilayah kekuasaannya Iran. Jadi dia harus dia harus mengikuti, mematuhi bagaimana hukum-hukumnya yang ada di Iran. Makanya sering nonton film, kalau kalian pernah nonton film, penjahat-penjahat kalau misalkan kabur di negara orang itu pasti nyari kantor kedutaan besarnya kita gitu. Kantor kedutaan besarnya mereka gitu. Misalkan dia orang Amerika lagi perang di Rusia, dia akan nyari kantor kedubesnya Amerika. Begitupun sebenarnya masyarakat kita ya, misalkan yang ada di Arab Saudi segala macam, yang jadi TKI, ya kalau ada sesuatu persoalan, dia harus larinya ke kantor kedutaan besar Indonesia karena disitulah tempat mereka berlindung. Cuma memang kita tahu ya, dalam pelaksanaannya seringkali warga-warga kita yang ada di luar ini tidak diakomodir, hak-haknya tidak dilindungi, sampai ya banyak sekali kan kasus buruh migran kita, TKI kita yang akhirnya harus dihukum secara sadis di negara lain gitu karena perbuatan-perbuatan yang sebetulnya masih bisa diselamatkan gitu, sampai dihukum mati dan lain-lain gitu. Satu poin dimana yang kalian harus pahami mengenai wilayah, dalam situasi keadaan tertentu, satu negara ini bisa tetap diakui sebagai subjek hukum internasional meskipun negara itu tidak memiliki wilayah yang tetap atau tidak mempunyai wilayah tertentu. Karena dalam situasi-situasi peperangan, situasi darurat, konflik dan lain-lain, itu masih bisa dibenarkan oleh hukum internasional. Nah, mengenai tadi yang saya bilang konvensi-konvensi itu, jadi ada kesepakatan kalau misalkan laut itu ada zona ekonomi eksklusif ZEE, itu berapa ribu mil gitu. Nah, setelah berapa ribu mil itu baru itu adalah misalkan zona ekonomi eksklusif Indonesia ada 2000 mil dari garis pantai kita sampai tengah laut. Nah, sampai 2000 mil itu bukan setelah melewati 2000,0001 itu bukan lautnya kita. Itu lautnya negara lain atau laut lepas. Makanya sering juga kalau kalian nonton film, penjahat-penjahat itu bahagia banget ketika mereka sudah melewati zona teritorialnya satu negara. Misalkan Money Heist, kalau kalian pernah nonton Money Heist di Netflix, itu mereka kabur melalui jalur laut. Ketika mereka masuk perbatasan Portugal, dari Spanyol ke Portugal, mereka bahagia sekali karena itu udah bukan lagi yurisdiksinya Spanyol, tapi udah masuk yurisdiksinya Portugal, sehingga Spanyol tidak bisa melakukan penangkapan gitu. Next, kita lanjut pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat di sini adalah maksudnya mengenai satu negara yang harus merdeka, yang harus memiliki kekuasaan yang mandiri. Ini
dia berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara gitu. Pemerintahan lain atau negara lain tidak berkuasa di wilayah dan atas rakyat negara itu. Nah, pemerintahan adalah seseorang atau beberapa orang yang dipimpin oleh organ-organ dan lembaga negara, DPR, pemerintah, presiden, menteri, dan lain-lain ya. Satu organisasi ini yang disebut negara, atau pemerintah adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan, dan melaksanakan kekuasaan negara. C.F. Strong menjelaskan bahwa pemerintahan pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisir atau satu organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakan kekuasaan yang berdaulat. Kayak Universitas Primagraha, dia punya organ-organnya, ada rektor, wakil rektor, ada dekan, wakil dekan, kaprodi. Itu adalah satu lembaga organisasi yang punya kedaulatan untuk mengatur Primagraha. Jadi bukan kampus lain, bukan Unbaja, bukan Unsera, bukan Untirta yang mengatur Primagraha, tapi Primagraha memiliki kedaulatannya sendiri, punya rektornya sendiri, punya dekannya sendiri. Sama seperti dengan pemerintahan satu negara, dia punya kedaulatan untuk mengatur itu sendiri gitu. Nah, pemerintahan itu punya banyak penjelasan ya, ada pengertian-pengertiannya, kalian bisa lihat di PowerPoint saya. Arti dari pemerintahan, Utrecht juga punya 3 pengertian yang tidak jauh berbeda dengan C.F. Strong, bahwa pemerintahan ini sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas. Jadi meliputi ada legislatif, eksekutif, yudikatif gitu, yang dipimpin atau dikomandoi oleh raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang tambahan konvensi Pan-Amerika, yaitu adanya pengakuan dari negara lain atau punya kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain. Ini sebenarnya bukan syarat mutlak ya, karena waktu itu Indonesia juga tidak diakui awalnya oleh negara-negara Eropa, Amerika, Belanda. Kita diakui pertama oleh Mesir, tapi tidak lantas kemudian menggagalkan dan membatalkan Indonesia menjadi satu negara, satu bangsa, enggak. Karena itu dia bukan syarat mutlak, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan negara, melainkan dia hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya satu negara. Dia tuh ada eksistensinya gitu. Kayak memperkenalkan diri, saya punya negara baru, saya jadi negara baru loh, ayo kenalan, kita bikin hubungan bilateral yuk, kita bikin hubungan multilateral yuk, seperti itu. Jadi sesuatu ini sepertinya hanya deklaratif saja, tidak konstitutif dalam arti maksudnya rigid ya, tidak rigid, tidak baku, tapi dia fleksibel. Tapi dalam hukum internasional, setiap negara setidaknya harus punya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemampuan ini secara yuridis adalah artinya negara tersebut memiliki kewenangan, kedaulatan, balik lagi kan ke unsur yang ketiga, dia punya pemerintahan yang berdaulat untuk membuat hubungan internasional dengan negara lain. Ada 2 teori tentang pengakuan negara. Yang pertama adalah declaratory theory, yang kedua adalah constitutive theory. Declaratory theory ini adalah teori deklaratif yang mana menjelaskan bahwa semua unsur-unsur negara itu telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik. Dia ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat gitu. Dengan sendirinya dia merupakan negara yang memang punya kapasitas untuk menjalani hubungan dengan negara lain gitu. Pengakuan ini sifatnya hanya catatan aja, dokumen tertulis. Tapi beda secara konstitutif teori, di mana walaupun rakyatnya udah ada, wilayahnya udah ada, pemerintahan yang berdaulat udah ada, tapi dia tidak otomatis menjadi satu negara sebelum dia bisa mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, itulah pengakuan ini harus juga dilihat dalam konteks, kalau pernah belajar sejarah, de facto dan de jure. Kalau secara de facto itu secara yuridis itu negara itu dicatat, diakuin. De facto itu adalah pernyataan terbukanya bahwa kami mengakui keberadaan negara tersebut. De jure-nya itu dia terdaftar dalam organisasi-organisasi internasional, dia menjalani hubungan dengan negara-negara internasional. Itu secara pengakuan de jure-nya. Nah, lalu bagaimana unsur negara ini dengan Indonesia? Unsur negara Indonesia itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa lihat
cek pasal 26 ayat 2, di mana penduduk atau warga itu diatur di Undang-Undang Dasar. Ini terdiri dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dia menentukan bahwa penduduk negara ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Wilayah negara Republik Indonesia itu diatur di pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Itu wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Jadi sampai ke emas-emas di bawah tanah juga, itu juga adalah wilayahnya, zonanya Indonesia, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, pemerintahan yang berdaulat ini berdasarkan Undang-Undang Dasar terbagi atas kekuasaan eksekutif dipimpin oleh menteri-menteri, lalu kemudian legislatif oleh DPR, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, semuanya di bawah kewenangan kekuasaan pemerintahan yang sah, yang harus berdaulat. Dan dengan sistem kita yang menggunakan sistem presidensial, maka presiden adalah kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Nah, batas wilayah negara kita antara darat, air, laut, dan udara ini ditetapkan oleh perjanjian bilateral. Kita sama Malaysia, kita sama Brunei, kita sama Timur Timur, kita sama Australia dan lain-lain ya. Itu yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang diatur di pasal 5 Undang-Undang 43 tahun 2008. Itu mengenai batas-batas wilayah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi perkuliahan kali ini. Kita bahas mengenai unsur-unsur negara dan unsur negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.